bagi yang menonton ya. Kali ini kita kembali lagi di PR Podcast Redikator. Dan ya kali ini kita sedang kedatangan tamu spesial. Baru Dari- spesial. Ya ini dari jurusan apa? Pengelasan. Ya dari pengelasan. Boleh perkenalan dulu Ya. identitasnya ya. Wah apa itu? Waduh, ya, apa itu? Sebentar. Oh ternyata PC nggak apa ini PC nggak kepake ini di sini. Keluarin aja ini ya. Wah. Nah, ini berat. Nah, kalau di sini bukan masalah itu ya. Ya, back to the topic. Ya, kembali ke topik, kita akan perkenalan kepada narasumber kita pada episode kali ini. Ya. Terima kasih kesempatannya, Mas. Ya, sama. Nama saya Raufa Idril Semesta. Saya dari jurusan pengelasan. Ya, sudah seperti saja saya perkenalannya sedikit saja. Tidak ada background apa itu saya. Background. Ya, ada hobi apa kah gitu atau apa asalnya dari mana? Asal. Ya, Kalau saya itu asal Prok Timur. Prok Timur. Iya. Mana itu? Tetangganya West Prok bukan itu? Ah, itu sebelahan itu. Nggak Nggak ada itu. West nggak Prok ada, ya, gitu. Pokoknya deket lah sama itu. Ya, Deket. dekat West Prok itu ya. Ya. Kapan-kapan saya tak main di sana. Ah, monggo. Nanti saya siap-siap toh. Ya, langsung aja mau ke pertanyaan pertama, masih mau lanjut perkenalan? Langsung aja langsung. Lanjut. Ya, jadi sekarang kenapa ini mau masuk ke SMK Negeri 1? Karena mesti kan ada beberapa alasan gitu. Nah, alasannya kenapa mau masuk ke sini itu kenapa? Awalnya kan sekarang udah masuk nih. Ya. Awalnya kenapa gitu? Ya, awalnya kenapa? Awalnya ini Kok milih SMK 1? Ya, awalnya dulu. SMK 2 atau mungkin SMA itu kenapa milih sini gitu? oh, ya. Awalnya dulu ya. Ya. Dulu itu sebenarnya saya nggak di pengelasan. Tuh, terus gimana? Saya itu pertama di jurusan bangunan arsitektur. Oh, DPIB. Ya. Nah, kenapa itu kok terus nggak jadi? Itu tuh kayak udah dari manifesting dari dulu kecil. Oh, manifesting ya. udah kepinginan. Ya. Tapi ternyata ya takdir berkata lain toh. Iya, benar. Terus kenapa pindah ke pengelasan itu ya? Ya jadi pilihan kedua, karena kalau pilihan pertama misalnya kita udah di pilihan pertama itu yang bagus, misalnya di DKV, terus kita malah pindah ke yang lebih berat lagi, Lalu itu kita nggak ya? masuk. Ya. Nah, jadinya dari bangunan saya pindah pilihan keduanya pengelasan, karena itu lebih ya. rendah dan saya pun tidak keberatan kalau ada di situ. Oh, itu ya. Kan pengelasan itu kayaknya masuk ke mana? Mesin ya? Masuk satu keluarga sama mesin gitu ya? Satu keluarga tapi kayaknya udah keluar dari kata. Waduh, dikeluarin apa gimana itu? Atau mengundurkan Keluar sendiri, Wah. kan mandiri toh. Ya. Udah berkeluarga sendiri. Ya, itu ya. Jadi milih di LAS itu bukan karena terpaksa kan? Bukan, Bukan, itu ya. sudah itu keinginan lah, sudah keinginan ya. sendiri. Bukan itu ya, bukan DPIB ya. Kalau itu nggak ikut-ikut lah. Ya. Ya tadi itu pertanyaannya sudah bertanggung dua ya kan, sebenarnya kan mau nanya kenapa masuk sini, Ya. kenapa masuk jurusannya itu ya. Nah terus selama berapa ini sudah hampir setahun atau setahun lebih? Sudah hampir setahun. Nah, Kan sudah. kita masuk masih enggak itu bulan Juni. Oh masih ya, berarti tanggal 20-an. sudah hampir setahun. Apa aja yang sudah kamu dapetin di pengelasan? Ilmu-ilmu ataukah apa ada sesuatu yang berkesan yang mengubah hidupmu di pengelasan gitu? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Oh ya. Sebenarnya banyak banget yang saya dapetin dari pengalaman saya ini Ya. di dalam jurusan maupun di luar ya. Oh Kalau gitu di ya. kita bahas ya dalam jurusan. Udah dulu. ya, nanti baru bahas yang di Ya. luar nggak apa-apa. Dalam jurusan itu aku mendapatkan banyak banget informasi, terus sama praktek-praktek yang sebelumnya saya nggak dapet. Ya itu adalah plus positif yang sangat baik gitu, soalnya ya gimana ya, untuk menentukan masa depanku. Jadi gimana ya, dari dulu tuh emang aku sukanya belajar tapi praktek. Praktek Nah gitu makanya ya. aku milihnya SMK. Oh Kalau iya, SMA sama tuh- kayak aku juga Nah. pengen gitu ya. Kalau Jadi SMA langsung apa prakteknya langsung kita langsung ngerjain Ya. proyek gitu kan Yes. ya. Jadi langsung mudeng gitu. yes. Ya. Ada lagi? Terus itu kalau di dalam jurusan itu untungnya ya lumayan udah disediakan fasilitas-fasilitas yang ya grade-nya lumayan Ya, lah. ya.
Kalau sejauh ini gimana? Kalau di pengawasan lumayan. Asik nggak? Apa maksudnya alat-alatnya bagus atau enggak terawat atau enggak? Sebenarnya bagus terawat, Ya. tapi menurut saya yang menggunakan itu yang Oh ya, kurang. kurang Ya. 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 Kadang juga ya gurunya tuh, aduh gak jadi. Waduh, Gak apa. nggak apa ini nanti kita cut kok. Nanti Oh, kita ya. Lanjut. Waduh, ya. Ada lagi atau nanti kita lanjut? Oh, yang di luar mau dibahas belum ya? Oh ya, di luar. Ya, tadi kan jurusan ya. Kalau dalam jurusan itu banyak dapatnya, malah lebih banyak daripada yang di dalam jurusan. Oh, gitu. Kalau Apa di, aja, Pak? dalam jurusan tuh ibarat seperti kita hanya mengasah skill, Ya. ya sudah. Oh, Kita jadi misalnya punya sebatas- target apa? Ya, Yes, sudah. mencapai targetnya itu ya. Pak? Ya. Kalau di luar jurusan itu banyak yang seperti mencari koneksi. Itu banyak koneksi jadinya. Terus ya banyak itu pergaulannya ya. lebih luas itu. Oh ya. Nah, kalau di jurusan doang itu ya orangnya cuma itu Cuma itu aja. aja, ya. Makanya eksplorasi ke Ya. yang lain juga. Nah, Ya. caramu apa buat membaur ataupun mencari relasi itu dapat dari mana itu kamu Nah. mencari relasinya? Kalau saya menilai dari first impressionnya dia dulu. Oh gitu ya. Kalau- Meskipun ada quotes don't judge a book by cover. Nah, itu kan Tapi don't judge ya. book by its cover. Ya. Nah, itu ya bisa jadi patokan. Oh ya. Tapi kan bisa kita analisis dulu dari pertama-tama. Ya. Nggak harus jadi patokan utama banget. Ya. Makanya pertama-tama itu saya paling ngajak ngobrol dulu. Kamu hidupnya gimana, lalala. Terus ya udah, kalau misalnya nyambung ya nggak apa-apa, kita tetap berteman. Kali ini kalau misalnya dia orangnya ya susah diajak kompromi, terus ya nggak nyambung, Ya. apalah ya udah, Jadi langsung ya tetap apa? teman. Oh, tapi ya, tetap, kita tapi nggak terlalu deket cuma gitu. chat aja lah, Ya, cuma ya. ngobrol-ngobrol. Ya, jadi itu first impression itu penting ya. Meskipun ada don't judge book by cover, tapi first impression itu juga menentukan value diri kalian Ya sendiri benar, ya itu benar sekali itu. Ya. Terus ada lagi nggak yang di luar selain mencari relasi gitu? Apakah ada skill yang kamu temukan dari luar jurusan gitu kan? Sepertinya ada, tapi aku nggak sadar aja paling. Oh, berarti tahu tapi kayak nggak tahu gitu ya? Iya paling ada improvement skill apa gitu, tapi ya nggak ada, tahu paling gitu. nggak nyadar aja. Nggak nyadar. Terus sudahkah atau Sudah sih. sudah? Terus lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini buat adik-adik yang mungkin yang mau masuk dan yang menjadi calon siswa buat siswa SMK Negeri 1. Kira-kira apa pesan yang perlu disampaikan buat adik-adik besok, entah saran ataupun motivasi? Ya, itu boleh disampaikan. Kalau saya ya, pertama, yang di sini tuh adalah kalian tuh jangan cuma ibarat masuk sekolah, terus dengerin guru, pulang. Masuk sekolah lagi, dengerin lagu, dengerin guru, pulang. Terus ya udah, hidup kalian cuma gitu-gitu doang. Tolong kalau udah masuk sini, kalian itu jangan cuma jadi budak sekolah. Kalian itu juga harus ya minimal tuh membuat relasi sedikit gitu loh. Perbaiki dulu. Iya. Ya kan. Berarti kan jangan sampai kamu susah-susah masuk ke sini tapi kamu tertampar dengan rutinitas realitas Nah gitu kan. itu Itu maksudnya ya. Iya. Jangan hanya kamu di sekolah selama 3 tahun itu melakukan rutinitas yang sama gitu kan ya. Ya Maksudnya ya. Jadi kamu harus keluar dari zona Zona nyaman nyaman. gitu kan. Kamu harus berkomunikasi dengan orang Ya. lain gitu kan ya. Gitu. Nah terus kalau sudah seperti itu tuh, hidup tuh kayak nggak ada tujuannya. Masa kamu cuma ya belajar bagus, belajar Penting bagus, itu, belajar penting ya. nggak bisa diungkiri lah. Ya betul. Tapi kalau misalnya kamu cuma belajar dan kamu belajar itu pun cuma seperti ngapalin, misalnya ngapalin IPAS, ya. diapalin terus. Itu cuma ngapalin itu tuh kayaknya nggak ada fungsinya gitu untuk masa depan. Mendingan kamu memahami sedikit materi, kamu tapi benar-benar memahami dan itu pun ya bagus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan cuma kalian ibaratnya
terlalu berpatok Terlalu, pada ya. hafalan gitu ya. Iya. Oh, berarti jangan terlalu berpatok pada hafalan karena meskipun kamu sudah hafal tapi belum mesti kamu paham. Ya, Tapi kalau misalkan kamu paham, kamu otomatis hafal. Mungkin gitu maksudnya. Jadi siswa di sini kalau bisa harus memahami akarnya dulu paling nggak meskipun hanya sedikit, tapi itu bisa buat pemahaman selanjutnya gitu ya maksudnya ya. Oke. Ada lagi? sih. Nah, sama di sini tuh adalah jaga sikap karena Nah, ya. di itu sini tuh betul. sangat sensitif ya. Hati-hati saja. Jangan Iya. apa ya ibaratnya sok kemendel di sini. Nah, Karena betul. gurunya itu apa itu kesiswaannya tuh kok ya mantap-mantap. Jadi ya jangan nyelelek lah. Ya, di sini pokoknya ada boleh. Siswa pun jangan ada yang nyelek karena itu kan menyepelekan. Menyepelekannya. Ya. Gaul terus apa itu agak nakal sedikit itu tidak apa-apa, tapi Ya. jangan sampai membuat onar, Ya. rusuh, terus hal-hal yang nggak berguna lainnya. Jadi kalau bisa mungkin diisi hal-hal yang positif. Iya. Ya. Sip. Karena di sini tuh banyak banget orang-orangnya, banyak banget jenisnya. Jadi ya Harus pinter-pinter pintar-pintar gitu ya. memfilter juga dan Ya. membaur. Kalau kalian cuma egois terus nggak mau menerima perbuatan orang lain, ya itu susah sih kalau menurutku di sini. Ya, gitu. Sudah kah atau ada lagi? Sudah sih. Sudah cukup. Ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada tamu spesial pada kali ini ya. Gak spesial, gak ada. Wah, spesial. ini semua sama. Oh iya, betul. SMA Semua Negeri sama. 1 semua sama. Ya, itu kesetaraan ya. Sataraan Nah, sama. ya itu mungkin ini perbincangan pada podcast seri membahas jurusan SMK di episode terakhir bersama Mas Raufa dan bersama saya Haikal Danialo. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dan kita sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ataupun episode yang akan datang. See you, dadah.